Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qur'anil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita sedikit membahas tentang dua ayat ya. Dua ayat yang pertama kita bahas mengenai surat Al-Baqarah ayat 20. Kemudian yang selanjutnya adalah kita membahas tentang surat Az-Zariyat ayat ayat 57 ya kalau tidak salah. 56 ya, ayat 56. Jadi pada surat Al-Baqarah ayat 30 Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ini dialog antara Allah dengan malaikat bahwa yang artinya ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Jadi Allah berfirman kepada malaikat bahwa Allah hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kemudian para malaikat itu bertanya, ya, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang nantinya akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi bisa kita pahami ya bahwa Allah itu ketika hendak mau menciptakan khalifah yang dimaksud di sini adalah Nabi Adam ya. Allah itu ibaratnya berfirman dulu sama para malaikat, yang kemudian disambut oleh pertanyaan yang agak sedikit hanya bertanya ya. Jadi kalau malaikat ini kan nggak mungkin komplain kan, dia hanya sekedar bertanya kenapa kok Allah itu hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi yang mana nantinya bahwa manusia itu nanti akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Nah, dari kalimat ini kemudian melahirkan banyak tafsir. Ada yang menjelaskan bahwa kenapa malaikat kok tahu bahwa manusia itu akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Nah, ini menjadikan beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwa malaikat itu dia diberi kemampuan untuk tahu gitu kan. Jadi diberi kemampuan untuk mengetahui apa yang terjadi pada manusia. Ini ada yang berpendapat seperti itu. Kemudian ada yang mengatakan bahwa malaikat itu sudah pernah melihat, dalam artian gini ya. Sebelum Nabi Adam, Allah itu pernah menciptakan khalifah ya. Sebelum Nabi Adam, Allah itu pernah menciptakan khalifah di muka bumi. Nah, khalifahnya siapa? Nah, ini nanti akan berbeda pendapat lagi. Ada yang mengatakan bahwa sebelum manusia diciptakan sebagai khalifah, Nabi Adam diciptakan sebagai seorang khalifah di muka bumi ini, yang menjadi khalifah sebelumnya adalah bangsa jin. Sedangkan bangsa jin ketika menjadi khalifah di muka bumi ini, malaikat melihatnya mereka itu justru membuat kerusakan di muka bumi. Nah, kemudian ada yang berpendapat bahwa sebelum Nabi Adam yang dimaksud adalah Nabi Adam di dalam surat ini ya, sebelum Nabi Adam itu diciptakan, sebelumnya sudah ada manusia. Nah, ini ya. Jadi ada yang berpendapat seperti itu. Nah, terlepas dari beberapa perbedaan pendapat ini, yang kita yakini adalah bahwa ayat ini adalah ayat untuk penciptaan Nabi Adam alaihi salam ya, bapak daripada manusia.
alias manusia pertama di muka bumi ini yang diturunkan dari surga ya ke muka bumi ini dengan penuh cerita yang yang tidak mulus ya, banyak sekali cerita-cerita yang kemudian bisa kita jadikan pelajaran ya, dari mulai makan buah kuldi dan lain sebagainya ya. Jadi itu. Nah, kemudian perlu kita ketahui ya. Jadi khalifah itu kan sebenarnya kan artinya pengganti. Maka kemudian itu tadi ya. Jadi sedangkan pengganti itu yang dimaksud adalah pengganti yang bagaimana itu. Jadi bisa dimaknai sebagai pengganti dari khalifah sebelumnya. Yaitu itu tadi ya, ketika kita mengatakan bahwa yang menjadi khalifah sebelumnya adalah bangsa jin, maka ya mengganti kekhalifahan di muka bumi ini yang tadinya dikuasai oleh bangsa jin, kemudian dikuasai oleh bangsa manusia. Nah, khalifah itu bisa dimaknai pengganti juga ketika kita melihat bahwa manusia di muka bumi ini kan generasi terus berganti gitu kan. Nah, itu bisa dimaknai seperti itu. Yang jelas ketika khalifah itu dimaknai sebagai wakil Tuhan, maka tidak semua manusia itu khalifah. Jadi khalifah itu ya manusia gitu. Tapi semua manusia belum tentu dia itu sebagai khalifah. Ketika itu khalifah dimaknai sebagai wakil Tuhan untuk memberikan pesan-pesan Tuhan di muka bumi ini. Jadi itu. Nah, kemudian salah satu pesan penting dari Allah Subhanahu wa taala tentang masalah penciptaan manusia ini, sebenarnya manusia ini diciptakan itu untuk apa? Nah, kita masuk di surat Az-Zariyat ayat 56 ya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ayat ini dijelaskan bahwa kenapa ayat pertamanya itu jin dulu. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Karena yang pertama kali diciptakan adalah bangsa jin dulu, baru kemudian manusia. Jadi sebenarnya jin sama manusia itu ya generasinya lebih dulu jin gitu, ya baru kemudian manusia. Nah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah itu tidak hanya manusia saja, tapi juga bangsa jin. Maka kemudian di beberapa ayat Al-Qur'an itu ya seruannya juga ada beberapa untuk bangsa jin juga, misalnya ya maksarul jinni misalnya kan gitu kan. Atau tidak hanya ya ayuhan nas kan gitu kan. Jadi itu. Nah, kemudian ibadah yang dimaksud itu seperti apa gitu ya. Jadi ibadah itu ya segala apapun yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya hakikat ibadah itu seperti mengabdi, sebuah menghamba, mengabdi, menjadikan bahwa Allah itu Tuhan ya. Tidak berbuat kerusakan, tidak berbuat kemaksiatan. Nah, itu hakikat ibadah itu kan seperti itu. Hanya saja nanti ada ibadah yang betul-betul sudah ditentukan ya. Ini kalau ibadah secara fikih ya. Kemudian ibadah secara fikih itu tadi dibagi menjadi dua ya, ibadah mardho. Ini ibadah yang sudah ditentukan ya. Kemudian ada ibadah ghairu mardho. Ghairu mardho itu ibadah yang di luar daripada ibadah yang ditentukan itu tadi. Kalau ibadah yang ditentukan tadi secara jelas ya, misalnya sholat, zakat, puasa, itu masuk dalam ibadah mardho. Nah, kalau ibadah yang ghairu mardho itu ibadah yang tidak ditentukan tapi menjadi ibadah. Karena beberapa hal, misalnya karena niat, kayak makan misalnya kan. Makan itu kan bukan ibadah mardho kan. Itu sesuatu hal yang tidak bersifat ibadah, tapi bisa bersifat ibadah manakala kita misalnya meniatkan makan biar punya tenaga agar bisa sholat. Nah, itu baru kemudian bisa menjadi ibadah. Nah, kalau kita melihat pengertian ibadah ghairu mardho itu seperti tadi, maka semuanya sejatinya di dalam lingkup kehidupan kita semuanya itu bisa bernilai ibadah. Maka saya pesankan bahwa apapun yang kita lakukan, entah itu belajar, bekerja, kuliah dan lain sebagainya, itu harus diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi seperti itu ya. Nah, kadang ada pertanyaan seperti ini, Pak, kenapa kok manusia itu kok Allah memaksa manusia itu untuk beribadah? Sebenarnya itu ya kalau menurut Ibnu Katsir bukan berarti Allah itu butuh untuk disembah, tapi Allah ini pengen menguji kepada manusia dengan perintah dan larangan itu, mana-mana manusia dan jin yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau taat ya dikasih apa? Pahala, dikasih surga, kalau tidak taat ya dikasih dosa, dikasih neraka. Jadi seperti itu. Maka sangat tepat sekali ya penjelasan misalnya tentang mengenai ini itu di dalam surat Al-Mulk ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah itu menciptakan hidup dan mati ini untuk mengetahui bahwasanya mana manusia yang beramal soleh. Jadi seperti itu. Ya. Nah, ini tadi penjelasan singkat terkait tentang masalah surat Al-Baqarah itu tadi ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kemudian surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi barangkali ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.